Shalom, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita puji syukur karena pimpinan Tuhan bagi kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu waktu ini. Kami menyembah Tuhan melalui firman-Mu, renungan harian kami. Semoga menjadi satu kekuatan dan berkat bagi diri kami masing-masing. Dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah peperangan akhir. Ayat renungan pula di dalam Wahyu 16 ayat 16 mengatakan seperti ini. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan kita pada saat ini mengatakan peperangan Harmagedon merupakan frasa terkenal yang biasanya merujuk kepada konflik akhir yang besar antara kebaikan dan kejahatan. Walaupun pihak akbar yang terkenal telah sering menggunakan image ini untuk tujuan yang tersendiri, namun satu-satunya cara untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan peperangan itu adalah dengan membenarkan Alkitab mentafsir sendiri maksud peperangan tersebut. Pastinya banyak orang-orang di luar sana, para ahli-ahli teologi, mau mengungkapkan maksud daripada Harmagedon. Tetapi pada waktu ini kita diberitahu, awal-awal renungan ini sudah memberitahu kita bahwa biarkan Alkitab mentafsir sendiri ataupun memberi pengertian sendiri daripada perkataan Harmagedon. Peperangan. Salah satu daripada petunjuk segera untuk maksud frasa ini didapati dalam Wahyu 16 ayat 16 sendiri. Yang memberitahu kita bahwa perkataan Harmagedon adalah dalam bahasa Ibrani dan bukan dalam bahasa Yunani, seperti kebanyakan tulisan dalam buku. Harmagedon ini berasal daripada dua perkataan Ibrani. Har bermaksud gunung, dan Magedon merujuk kepada sebuah wilayah di sekitar kota kubu kuno Megiddo. Walaupun banyak peperangan sekuler telah bertempur berdekatan dengan Megiddo pada zaman Alkitab, namun beberapa pengulas telah menyebut bahwa ini mungkin merujuk kepada peperangan rohani yang berlaku di Gunung Karmel antara Elia dan para nabi palsu penyembah Baal. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sangat menarik kalau kita mempelajari satu kata ini yang menunjukkan bagaimana kita, kalau kita mengerti baik-baik adalah mengatakan tentang peperangan antara kebaikan dan juga kejahatan yang membuka akal pikiran kita bahwa dalam hidup kita juga berperang melawan tentang kejahatan. Tetapi bagaimana kita dapat melawan kejahatan tersebut? Nah, bukan saja Megiddo itu terletak di wilayah yang sama dengan Gunung Karmel, tetapi Wahyu juga menyebut tentang langit ditutup daripada menurunkan hujan, Wahyu 11 ayat 6, dan menyebut tentang si penganiaya Isabel, Wahyu 17 ayat 1 hingga 6. Walaupun terdapat beberapa aspek peperangan secara fisikal, namun peperangan Harmagedon adalah pada dasarnya suatu peperangan rohani antara kuasa baik dan kuasa jahat. Ingat ini baik-baik. Kalau kita melihat tentang kata Harmagedon, peperangan antara yang baik dan yang jahat, kuasa baik dan kuasa yang jahat. Para nabi palsu pada akhir zaman nampaknya seperti memenangi peperangan itu karena mereka mempunyai bilangan yang lebih besar. Dan mereka disokong oleh kuasa kerajaan. Sama seperti Elia secara ajaib dipelihara oleh burung-burung gagak dan perempuan janda. Umat Tuhan akan dipelihara pada masa ini, meskipun seluruh sokongan duniawi akan terputus. Saudara-saudara, inilah satu kabar yang baik. Kita tidak perlu takut apabila dikatakan, oh terjadi bencana seperti ini, maka kita akan merasakan kegelisahan, kerisauan, ketakutan.
Jangan kita berpikir yang tidak baik. Pada saat ini kita diajak untuk berpikir baik, bahwa walaupun dunia sudah tidak dapat membantu lagi, tidak mendapat sokongan, manusia tidak dapat sokongan daripada dunia, tetapi ingat bahwa Tuhan masih lagi memelihara saat kegelisahan, kerisauan kita. Seperti contoh Elia, dia sudah mengalami banyak masalah, tetapi apa yang terjadi? Masih juga dipelihara oleh Tuhan. Ada gagak yang berikan makanan, ada perempuan janda juga yang memberikan makanan. Jadi sebagaimana para nabi palsu dibunuh apabila api turun dari surga, begitulah kejahatan akan ditangani ketika Yesus datang. Selagi kita mempunyai iman kepada Yesus, kita tidak perlu takut apa-apa semasa peperangan Harmagedon. Jadi saat ini saudara-saudara, jangan takut, jangan risau. Karena kalaupun kita berhadapan dengan peperangan melawan kejahatan, pasti Tuhan menyertai kita apabila kita setia kepada Tuhan seumur hidup kita. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih dengan pimpinan-Mu mengatakan tentang peperangan yang baik dan juga tentang yang jahat. Apabila kami setia kepada Tuhan, maka kami dapat melaksanakan bersama-sama setiap janji Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih karena menjaga kami saat mendengar firman Tuhan ini. Terima kasih melindungi kami hari ini, apapun yang kami akan laksanakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.